Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Setiawati. Saya dari kelas manajemen reguler sore semester 6 dengan NIM 2610085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi pada PT PNM. Berikut ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai profil perusahaan PT Permodalan Nasional Madani. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen di PT Permodalan Nasional Madani. Yang ketiga, perilaku organisasi di PT Permodalan Nasional Madani. Yang keempat, hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT Permodalan Nasional Madani. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi di PT Permodalan Nasional Madani. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berikut di sini ada mengenai profil perusahaan. PT Permodalan Nasional Madani atau yang biasa disingkat PNM adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak pada bidang jasa keuangan. PT PNM ini didirikan pada tanggal 1 Juni pada tahun 1999 yang berkantor pusat di Jakarta. Tujuan dibentuknya PT Permodalan Nasional Madani ini yaitu untuk membantu pengembangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi atau yang biasa disebut dengan UMKM. Nah, pada saat ini PT PNM memiliki 4.213 kantor layanan PNM Mekar dan 642 kantor layanan ulang. Berikut di sini ada visi dan misi pada PT Permodalan Nasional Madani. PT Permodalan Nasional Madani memiliki visi menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, dan mempunyai misi yang pertama, menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha pada pelaku bisnis UMKMK. Yang kedua, membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKM. Di sini ada sistem pengendalian manajemen PT Permodalan Nasional Madani. SMPNM memberikan arahan yang terukur dan akuntabel terhadap segala aspek implementasi GCG dan konsep serta implementasi sistem manajemen mutu atau Quality Management System, Balance Scorecard atau BSC, serta perangkat organisasi lainnya. SMPNM juga dilandaskan kepada nilai dan budaya perusahaan. Implementasi BSC di PNM fokus kepada beberapa aspek organisasi perusahaan seperti keuangan, proses bisnis, optimasi SDM, serta pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini ada perilaku organisasi di PT PNM. Yang pertama, karyawan dalam menjalankan suatu perusahaan atau instansi merupakan pekerjaan kelompok dan bukan merupakan pekerjaan yang dikerjakan secara individu. Maka dibutuhkan adanya komitmen organisasi yang dapat menimbulkan perilaku yang positif bagi karyawan. Selanjutnya, karyawan di PT PNM juga diharapkan mengikuti nilai-nilai perusahaan sesuai dengan core value yang telah ditetapkan. Berikut merupakan core value akhlak. Yang pertama, A-nya yaitu amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis atau saling peduli dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, loyal atau berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, adaptif atau terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir ada kolaboratif atau membangun kerjasama yang sinergis. Berikut merupakan hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT Permodalan Nasional Madani. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen PT PNM dan perilaku organisasi saling keterkaitan guna mewujudkan tujuan perusahaan. Lalu ada BSC sebagai alat pengukuran kinerja membantu mengarahkan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi pada PT PNM. Yang pertama, budaya kerja yang jelas dan konsisten. Yang kedua, struktur organisasi dan SOP yang jelas. Yang ketiga, kebijakan insentif yang tepat untuk mendorong kinerja yang optimal. Yang terakhir, lingkungan kerja yang kondusif untuk produktivitas dan kreativitas karyawan. Kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen sangat berkaitan dengan perilaku organisasi. Setiap organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen karena setiap organisasi dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sistem pengendalian yang dapat membantu dan mengarahkan organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.